Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta rezeki kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya serta kepada kita semua sampai kiamat. Saya atas nama Sri Band mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan rekan majelis Asyifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam acara rutinitas mengaji ini semoga kita tetap istiqomah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila dalam acara rutinan ngaji ini banyak kekurangan dan penyambutannya baik tempat ataupun hidangannya. Selanjutnya dalam acara ngaji ini kami serahkan kepada Ustaz Junaid. Demikian sambutan dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sadayana mangga urang teraskeun ayeuna halaman 40 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sadisa asyara fi fadilatil zakat. Bab anu saterasna nyaeta bab ka-16 dina nerangkeun kautamaanna zakat. Di mana zakat eta teh termasuk rukun Islam makanya. Rukun Islam kasaberata? Salat, zakat, hari salat berarti nomor 2. Nomor 2 aja. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zakatu qantaratul islami. Sakanjeng Nabi, zakat nyaeta cukangna atanapi jembatana Islam, agama Islam. Jadi orang Islam ketika mempunyai harta kekayaan itu untuk supaya sempurna Islamnya kudu ngaluarkeun zakat. Karena ada hak-hak tertentu bagi orang sekitar yang membutuhkannya. Malah dina Al-Qur'an oge aya kewajiban zakat khud min amwalihim shadaqatan. Jadi ambillah dari orang-orang tersebut zakatnya atau untuk sedekah untuk mensucikan hartanya tersebut. Malah baheula mah anu yang namanya jalma anu ninggalkeun zakat itu udah diasupkeun murtad. Diasupkeun murtad karena menolak ajaran agama Islam. Jika itu maka siapa yang tidak mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu, maka Kanjeng Nabi diperintahkan untuk kalau tidak mengimani dan tidak mau mengeluarkan zakat, malah di bahasa sebut murtad tuh boleh lah mencap sahabat anu paling keras tuh sahabat Umar ya untuk memeranginya orang yang tidak mau zakat. Bagaimana kalau dia tidak iman bahwa zakat itu perintah Allah, dia boleh diperangi. Nah, tapi iman dia tahu bahwa zakat perintah Allah, tapi saking pelitnya tidak mau, maka dia harus kalau mencap orang mau dicokot, dipaksa untuk mengambil, kalau mencap orang mau dirampok untuk mengambil hanya sekedar secukupnya zakat saja. Dipaksa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam jeung dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu aran zakat teh nyaeta tuhurul imani kabersihanana iman. Nah, ketika kita sudah dikatakan mengaku keimanan kita, tapi kalau tidak mau zakat, namun tidak zakat berarti tacan suci iman nah. Masih kotor. Ongko iman mah iman. Hiji iman, kaduana derana misalkan ngagaduhan harta kekayaan tidak mau mengeluarkan zakatnya belum suci lah iman. Saking wajibnya zakat. Keluarkan untuk melaksanakan lamun sakurang mah hak Allah memerintahkan tersebut untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu, pakai miskin dan sebagainya. Karena itu rezeki dari Allah, maka ya bagianna orang-orang tertentu. Itu bagi orang yang mampu. Karena ya anu kewajiban zakat ya diantaranya kan jarma boga harta kekayaan, kaduana misalkan di antara harta, terus nanti misalkan punya hewan ternak, diantaranya sapi, terus tenon, onta, kambing dan tulinate boga emas perak. Emas perak nanti kalau di dalam hukum fikih kan yang disimpan. Lamun cenah dipapake bae kan cenah sapi kan ya tidak wajib. Yang wajib dizakati itu emas yang disimpan. Sudah melampaui atau sudah lewat daripada nisabnya. Jadi kalau keterangan masalah zakat, nisab zakat baik emas atau nabi hewan atau nabi dagangan kan sudah dalam kitab fikih. Mungkin nanti dilanjutkan dalam kitab fikih kita kalau bisa. Hadis satrasna wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana illa bizakati wala imana liman la zakatalah. Sakanjeng Nabi Gusti Allah layak menulung mual narima al imana kana hiji iman seseorang illa bizakati kecuali dayakna kaluarkeun zakat. Kalau ditanya jalma beunghar iman tapi can diakui tidak diterima keimanannya seseorang tersebut kalau tidak mengeluarkan zakat. Wala imana jeung tidak dianggap iman lah liman ka jalma la zakatalah anu henteu ngaluarkeun zakat. Pokona teu dianggap iman lah. Artinya mau dalam di antara rukun iman sudah melaksanakan semua tapi zakatnya tidak, berarti dia tidak termasuk iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hassinu amwalakum bizakat wa dawu maradakum bisadaqah wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Sakanjeng Nabi hassinu ngajaga aranjeun geura jaga aranjeun jaga amwalakum harta-harta aranjeun bizakati kalawan ngaluarkeun zakat. Jadi lamun ngaduhan harta supaya dijaga ya dengan apa syaratnya harus ngaluarkeun zakat, insyaallah kan dijaga. Ketika kita sudah mengeluarkan zakat, harta tersebut menjadi harta dunia akhirat. Karena harta itu dikeluarkan zakatnya hanya di dunia saja. Karena ada seseorang yang miliarder tanah ya, malah duitnya triliunan. Ya tersebut ditanya umurnya sampai berapa tahun, sampai 70 tahun, anaknya banyak. Ketika ditanya orang tersebut, Bapak kan sudah terkenal yang namanya apa miliarder ya, harta Bapak ada berapa? Dia mengaku saya tidak punya harta banyak, saya hanya harta saya cuma 15 juta. Padahal mah pabrik pirang-pirang dan pirang-pirang. Umur Bapak kan seberapa tahun? Umur sebenarnya kan 70. Umur saya cuma 17 tahun. Terus anak Bapak, anak saya cuma 1. Nah, itu yang bertanya tersebut kan tanda tanya. Bapak kan pabrik di sana, perusahaan pirang-pirang, harta terus nanti asetnya berapa miliaran. Kok bisa dikatakan bahwasannya cuma 15 juta? Jawabnya apa? Oh, karena saya ini yang benar-benar
uang tersebut disalurkan untuk Islam, untuk membangun masjid dan sebagainya, untuk lillahi ta'ala, itu hanya 15 juta. Sabaronya mungkin dimakan sama anak turunannya, tahu dimakan di dunia saja, tidak dipakai ibadah. Terus bapak kan anaknya ngaya, kenapa menghapus satu? Anak sampai misalkan 12 menghapus satu. Iya, karena itulah yang akan mendoakan saya. Dia rajin ibadah, dia taat, dia musafir, dia mendoakan saya. Yang lainnya tuh nggak tahu. Itu dianggap dihitungnya satu, yang untuk di akhirat. Dulu yang ketiganya, dia umurnya tersebut udah 70 nggak punya 17. Karena selama berapa tahun, hanya 17 tahun yang terakhir inilah saya ibadah. Lamun insyaallah tobat, ibadah, taat ke Allah lillahi ta'ala. Jadi artinya yang dicatat tersebut, yang milik kita asli itu ya ketika dipakai ibadah. Akhirnya wawanya baju salomari pirang-pirang. Mana yang baju hak kita ya ketika dipakai ibadah seperti ini. Nanti di sana mungkin bisa menghisap kita, naudzubillah. Baju pirang-pirang jangan dipakai ibadah. Orang motor ngayahan itu sok dipakai ngaji, itu sok dipakai ibadah dan sebagainya. Nah kita diniati ketika itu punya sepeda ayuan ya ibadah, insya Allah akan saksi bagi kita untuk ibadah. Terus hasinu amwalakum bizakat, sudah zakatlah harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Wadawu marodokum bisodako, dan berobatlah ketika kita sakit, kalian pada sakit dengan sodako. Nah iya yang sudah diamalkan sama Ustaz Ade gitu ya. Ketika ada yang sakit, beliau ini selalu nih kalau yang disebut di samping kita doa ya, harus memberikan berapa fakir miskin. Nah ini beliau Ustaz Ade selalu mengamalkan. Kalau ada yang minta ikhtiar kepada Ustaz Ade, minta didoakan dan sebagainya ketika sakit. Nah maka ini memang hadis Kanjeng Nabi bahwasanya untuk mengobati penyakit kalian dengan sodako. Wa'idu lil balai ad-du'a, dan menyiapkan ya atau membalikan menjaga untuk menghalangi belai tersebut. Di samping itu doa. Tadi dibarengin sodako, di samping saya berdoa harus sodako dulu ke beberapa fakir miskin atau ke anak yatim. Nah, ini memang anjuran Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bahasa hadis di yang lain juga ayat sodako itu balak, nah gitu. Sodako itu menolak balai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jeung dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahalaka malun fi barrin wala bahrin illa biman'i zakati. Kanjeng Nabi, harta tersebut halaka mual binasa, baik di daratan ataupun di lautan, kecuali dia melarang atau tidak mau mengeluarkan zakat. Maka harta tersebut binasa. Maksudnya gimana ya? Binasa di alam dunia ini kan harta sakumat dinikmati kita, jadi ini akan binasa. Binasanya ketika sakumaha harta ngeloba, sakumaha urang beungharna, ketika sudah hari kiamat atau dia sudah mati, binasa lah, tidak ada manfaatnya kan gitu. Apalagi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka zakat itulah yang akan bisa tidak akan binasa sampai akhirat, itu akan menyelamatkan kita. Seperti masih nyambung bahwa tadi, ketika harta kita yang sebenarnya yang dipakai ibadah, yang dipakai sodako. Sebenarnya banyak kisah-kisah tersebut bahwasanya orang banyak ratusan juta, terus nanti ada yang membutuhkan, dia ngasih 10 juta, uang bapak berapa ya? Yang aslinya di 10 juta karena yang pakai menolong gitu. Anu 80 nama nyatus. War abur jadi tai lah bahasa hitam. Maka binasa di sana, binasalah halaka malun, baik di daratan atau di lautan, illa bimani zakatnya, kecuali dia yang mencegah zakat atau tidak mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pengajian rutin kita Majelis Asyifa yang malam Selasa sekarang diundur request oleh tuan rumah Woyo Siswoyo di request jadi malam Senin. Saya pun sampai tadi ditelepon langsung oleh Pak Woyo dan dimajukan Pak. Disukan mah ya deh. Ya, kami atas nama seluruh jamaah Asyifa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait, saudara Woyo Siswoyo yang telah menyediakan tempat yang begitu mewahnya, indahnya, hidangan yang begitu bermacam-macam. Anu makan mangga, anu dibungkus mangga. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada saya. Semoga acara rutin kita ini diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan kepada kita semuanya. Dan khususnya kita doakan kepada tuan rumah yang telah bersusah payah mungkin dari pagi sampai siang sampai sore untuk menyediakan ya hidangan yang begitu banyaknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup pengajian ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.